dengan bagaimana mereka harus fokus. Iya. Ya, kita lihat sudah memberikan ancang-ancang ya, ataupun memberikan instruksi. Ini saya pikir aturan yang baru yang perlu dipahami ya. Penjaga gawang tidak boleh bergerak dari luar garis garis gawang, garis atau goal line sebelum ada eksekusi dari penjaga dari penendang penalti. Betul. Sehingga kalau ini terjadi bisa ada kemungkinan untuk diulang. Ini yang mungkin harus diperhatikan. Ini lebih strictly sekarang wasit dalam mengimplementasikan aturan ini. Dan ini adalah Muhammad Hadi bin Fayyad Abdul Razak ya, yang akan menendang tendangan pertama ini bagi kubu Malaysia. Akan kita lihat seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh Hernando sebagai penjaga gawang dari Indonesia. Iya, ini tentunya akan soal mental kalau ada penalti. Pemain yang sudah mencetak 2 gol ya. Betul. Bagi tim nasional Malaysia menghadapi Hernando Ari. Ya. Kita akan saksikan di sini. Oh, berhasil ditepis dengan sangat baik sekali tadi dibaca oleh Hernando. Luar biasa kalau kita lihat Harpa. Ya, ini start yang sangat baik. Kita lihat bukan hanya soal kita punya kesempatan untuk leading, tapi juga secara moral, secara mental ini seharusnya bisa mengangkat ya eksekutor berikutnya. Pressure akan lebih kecil. Ya. Dan ini sekali lagi akan menjadi adu mental ya. Betul. Dan kita akan lihat mungkin ada juga salah satu dua yang mencoba melakukan panen kakik ya. Ini akan menjadi satu yang menarik. Dan kita lihat sang kapten ya, ini untuk biasanya memang dipilih penendang pertama ini yang katakanlah punya mental baja ya untuk bisa memastikan gol dan mengangkat moral rekan timnya. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi tadi dengan kakinya jangan banyak pengaruh ya bagi Asnawi sendiri untuk melakukan tendangan ini. Asnawi Mangku Alam Bahar kita akan saksikan tentunya menghadapi penjaga gawang Muhammad Rahizadli bin Rahalim. Asnawi menghadapi Rahalim sekarang. Oh, sayang sekali. Kita lihat bagaimana terlalu tinggi terkena tiang tadi. Sebuah hal yang sangat-sangat mengecewakan bagi Asnawi. Ya, ketika tendangan seperti ini ya mengenai mistar, ini memang sudah di luar kemampuan pemain untuk mengontrol ya. Artinya kalau kita bisa bayangkan turun saja mungkin 5 cm bisa jadi itu sudah masuk ya. Jadi kalau di statistik itu kan tidak masuk on target ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari faktual ini sangat dekat sekali dengan gol. Sayang sekali. Tapi paling tidak kita masih imbang skornya 0-0 saat ini ya. Dan sekarang kita akan lihat apakah Hernando kembali lagi akan mendapatkan feelingnya di tendangan kali ini. Tentunya ini sangat ditunggu-tunggu. Ini adalah pemain nomor punggung 12 tadi dari kubu Malaysia. Oh, sayang sekali. Dengan mudah tadi masuk bagi kubu Malaysia. Sekarang memimpin tentunya dengan 1-0 melalui Muhammad Ari Hakim bin Mamat. Iya, kalau kita lihat bagaimana eksekusi yang sangat baik ya. Ini dari angle yang dengan kaki kiri. Kita lihat sebenarnya sudah sempat kena ya, tapi kencang sekali ya. Jadi kita lihat tebakan atau feeling dari Hernando sudah baik. Betul. Tapi memang luar biasa kerasnya dan saya pikir Hernando sudah melakukan yang terbaik. Ya, dan tentunya sekarang kita menyaksikan bagaimana Muhammad Ridwan yang akan menghadapi penjaga gawang dari Malaysia, Hadi Azri. Mudah-mudahan Muhammad Ridwan bisa tetap fokus di sini. Kita akan lihat harus gol ini. Ya, sama-sama nomor 12 betul. Ya. Tadi Malaysia 12, kita juga 12, mudah-mudahan masuk juga. Iya, betul. Kita lihat. Ridwan sekarang. Oh, datar saja dan bisa masuk dan menyeimbangkan kedudukan di sini. 1-1, sebuah eksekusi yang sangat dingin dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Ya, baik, tidak pakai teringaling-aling, langsung dia sudah tentukan kemana dia akan mengarahkan bola, kencang. Nah, ini biasanya kalau seperti ini lebih baik daripada ragu atau mencoba melakukan spekulasi dengan pelan tapi ujung kencang, agak sedikit ke ujung, maka ini biasanya sulit untuk dijangkau kiper. Ya, semakin menegangkan tentunya kita lihat di sini viewers. Bagaimana pertandingan harus berujung dengan adu penalti bagi kubu Malaysia dan juga Indonesia. Dan ini pemain-pemain yang baru yang mereka masukkan menjadi penendang Lukman Hakim bin Samsudin sekarang. Ya, ini adalah andalan di depan ataupun target man dari Malaysia, kita tunggu. Oh, bisa ditebak lagi oleh Hernando, luar biasa. Kedua
kalinya dia melompat ke sisi sebelah kanan, berhasil menepis tendangan dari Lukman Hakim. Ini kesempatan bagi Indonesia ya. Ya, ini menarik ya kalau On kita fire. lihat. Apakah memang ini hasil analisa dari tim kepelatihan Sintayong yang bisa kembali menebak arah bola dengan tepat, Ya. atau memang ini insting seorang Hernando Ari yang di 2 kesempatan terakhir bahkan 3 ya. Betul. 3 ini selalu arahnya tepat. Ya. Ini menarik untuk kita kaji. Mungkin setelah pertandingan pas preskon, mungkin saya berharap ada wartawan yang bertanya ya, apakah memang ada persiapan khusus untuk adu penalti sehingga Hernando Ari jauh ini bisa menebak arah bola dengan tepat. Ya, Marcelino yang tentunya juga menjadi algojo saat itu ketika Indonesia menang 4-0 ya. Ya. Dan berhasil melesakkan gol saat itu, dan sekarang akan kita lihat apakah Marcelino akan bisa membawa Indonesia unggul atas Malaysia sekarang. Kita lihat Marcelino. Oh, berhasil dengan sangat baik sekali. Tenang kita lihat, dan akhirnya gol bagi Indonesia, unggul sekarang sementara dengan skor 2-1. Iya, artinya di turnamen ini sudah 2 kali dia mencetak gol dari titik putih, Ya. satu dalam tentunya adu tos-tosan dan satu lagi dari pertandingan di babak grup. Dan kita lihat ini sebuah eksekusi yang diingin, kita lihat tenang sekali, kencang, dan dia sudah sama juga ini, sudah yakin, sudah firm sejak awal, tahu ingin mengarahkan bola kemana dengan speed seperti apa. Betul, dan tentunya juga kita sama-sama penjaga gawang ya kalau main bola. Dan ini kalau kita tahu bahwa ada prinsip di mana kalau loncat ke kanan terus ya, karena satu pasti nyangkut Iya, ya. betul. Penjaga gawang juga sama sebenarnya, Iya. Didan ya. Harus dari awal, karena kalau nunggu itu susah. Susah, Jadi dia akan kekejar. Iya, harus kalau memang dia tidak punya referensi seperti apa karakter penendang, dia harus memutuskan dari awal, saya mau ke kanan, ke kiri, atau bahkan di tengah. Betul, dan sekarang tentunya Harith Haidal akan menendang sekarang. Harith berhadapan dengan Hernando, apakah dia akan mampu untuk bisa menjebol gawang dari Indonesia. Harith, oh sayang, justru pelan ke sebelah kanan, tapi tidak terduga sama sekali. Ini seperti Jorginho ya tendangannya tadi. Iya, ini sejatinya dia ini pemain center back ya, atau back tengah yang sempat diragukan tampil juga di laga kali ini, tapi kemudian ternyata ada di sana dan mengeksekusi juga. Ini cukup baik juga. Ya. Sempat melompat tadi sebelum melakukan tendangan. Ya. Kelihatannya Hernando Ari ini Hernando agak sedikit ragu ya, atau mungkin dia juga mencoba mengantisipasi jangan-jangan Harith menendang ke tengah. Ya, tapi ternyata eksekusi sangat baik sekali yang sangat tadi. baik tentunya harus dilakukan oleh para pemain Indonesia, dan ini adalah penendang keempat yaitu Sadil. Kita lihat bagaimana Sadil menghadapi Rahadi Azli. Ini dia gawang yang memiliki postur yang sangat ideal, tapi kita tahu bahwa Sadil sendiri memiliki kemampuan untuk bisa melakukan tendangan penalti dengan baik. Kita berdoa semua para pemain Malaysia, begitupun juga Indonesia. Sadil sekarang, oh hampir saja tadi. Untung bisa masuk kali ini. Luar biasa, 3 gol sudah dilesakan oleh kubu Indonesia. Dan tinggal menunggu satu saja sekarang, apakah Hernando akan mampu untuk menahan tendangan terakhir dari kubu Malaysia. Iya. Ini kuncinya. Kita tentunya akan melihat ya, ini akan menentukan kalau sampai Malaysia tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa mencetak gol, maka kita otomatis sudah tidak perlu lagi penendang kelima ya. Tapi kalau seandainya masuk, maka kita harus menunggu sampai penendang kelima dan harus masuk kalau memang Indonesia ingin membawa pulang medali perunggu. Betul. Dan saat lagi kita akan saksikan penendang kelima dari kubu Malaysia yang akan berhadapan dengan Hernando Ari. Kita lihat di sini pemain bernomor punggung 3 ya, kita lihat Faiz tampaknya yang akan melakukan tendangan di sini. Tegang pasti Faiz karena ini harus masuk, kalau tidak, oh ternyata masuk. Jadi akhirnya tergantung kepada pemain Indonesia yang akan menendang sekarang di kesempatan terakhir. Iya, Faiz ini pemain yang tadi baru dimasukkan ya di tengah pertandingan, dan kita lihat ini akan menjadi penentu. Ketegangan melanda dua kubu ya, sementara Mark Klok. Iya, tiap kubu memanjatkan doa, tapi doanya beda-beda. Iya, betul. Mark Klok sekarang yang akan menentukan apakah Indonesia bisa mendapatkan medali perunggu di SEA Games edisi ke-31 ini dengan mengalahkan Malaysia. Akan kita lihat apakah Mark Klok akan menuntaskan semuanya. Tegang kita lihat di sini. Mark Klok juga dalam kondisi yang cukup tegang. Dan inilah Mark Klok, dan masuk. Kita lihat bagaimana akhirnya Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia, meraih medali perunggu untuk SEA Games kali ini. Harpa. Iya, luar biasa ya, dari 4 penendang hanya 1 yang miss di kesempatan pertama, seorang Asnawi. Kita lihat Asnawi sedikit agak mungkin dia kecewa, tapi saya pikir sebagai sebuah tim, itulah tim. Ketika ada satu mungkin yang sedang kurang berhasil, tapi teman-teman yang lain melengkapi. Dan sekali lagi selamat buat timnas Indonesia yang akhirnya mendapatkan medali perunggu. Dan untuk Klok
ini akan menjadi debut dia di turnamen yang sangat tidak terlupakan karena bisa membawa pulang setidaknya medali perunggu. Iya, kita lihat Sintayong akhirnya bisa membawa Indonesia dan nangis. Kita lihat para pemain dari Malaysia. Jadi jika banyak yang berpendapat bahwa setiap negara kecuali Indonesia misalnya tidak memfokuskan kemenangan di turnamen atau di SEA Games kali ini, itu salah ya. Iya, ternyata kita lihat ya, bahkan Nangis. betul, Malaysia pun yang dikatakan mempersiapkan turnamen ini tidak sebagus Indonesia, tidak selama Indonesia, tapi ketika mereka kalah pun mereka akan kecewa. Betul. Dan tadi air mata tadi menunjukkan sebuah situasi yang alamiah bahwa ketika Anda memasuki sebuah kompetisi, pasti jiwa bersaing Anda akan keluar. Betul. Ya. Walaupun katakanlah ini di level Asia Tenggara. Dan juga level kelompok umur, ya, kalau bisa dibilang iya. di situ, tambah dengan pemain-pemain senior. Karena jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Eropa, kalah di piala dengan kelompok umur, mereka tidak sedih karena itu ada sebuah pembinaan. Tapi ini lain ceritanya. Betul. Ini adalah SEA Games, ada medali di sana, ada kebanggaan di sana. Jadi wajar jika para pemain Indonesia, khususnya anak-anak muda kita, plus ditambah dengan pemain senior ini mendapatkan kemenangan, pastinya menangis. Ini akan menambah resume mereka. Ya, paling tidak misalnya Haris Pardede terkenal dengan bagaimana mendapatkan medali perak atau medali perunggu atau medali emas di sebuah ajang seperti SEA Games. Ini akan menjadi sebuah kebanggaan ya. Dan Betul. Indonesia mendapatkan hal tersebut dan mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang memacu prestasi kembali bagi kubu Indonesia. Kita lihat menangis para pemain dari Malaysia di sini karena sekali lagi ini adalah ajang yang penting bagi mereka dan tentunya kesedihan melanda pemain-pemain muda ini. Dan walaupun sekali lagi ini hanya medali perunggu, jangan lupa tahun 85 kita juga pernah memperebutkan perunggu dengan Malaysia, kalah saat itu. 2005 juga kita ketemu dengan Malaysia memperebutkan perunggu, kalah juga dengan 1-0. Dan kali ini kita bisa memperbaiki rekor kita seperti yang di awal saya katakan tadi, paling tidak memperbaiki rekor ini bagus untuk memompa mental para pemain kita untuk menghadapi AFF tahun depan, SEA Games 2 tahun lagi dan sebagainya. Dan kita tuntaskan pada malam hari ini dengan mengalahkan Malaysia melalui titik putih. Betul, tidak berhenti menangis. Kita lihat Muhammad Hadi Fayyad bin Abdul Razak, pemain bernomor punggung 9 yang tadi baru masuk di babak kedua dan juga sudah memberikan segalanya untuk Malaysia. Tenangkan ya. Dan tentunya juga kita melihat tadi bagaimana Lukman Hakim bin Samsudin juga menangis karena memang sudah sepertinya mereka mempunyai harapan besar untuk memenangkan medali perunggu bagi Malaysia. Dan satu catatan mungkin yang seperti kita diskusikan juga, Lidan, di awal ini pertandingan yang kita lihat sangat soft ya. Tidak ada tadi kita terpancing emosi, kita tidak terpancing provokasi, kalaupun ada kita tidak tahu ya karena verbal kadang-kadang nggak kedengeran di kita. Tapi kita lihat ketika kita bisa menahan emosi kita bisa lebih tenang, kita bisa meraih hasil yang maksimal walaupun ini hanya perebutan tempat ketiga. Betul, dan tentunya ini adalah hasil yang sangat bagus dan tentunya juga bagi para pemain dari Indonesia ini diharapkan juga menjadi sekaligus untuk bisa evaluasi lagi nantinya. Iya, tentunya ada beberapa area yang mungkin akan dibenahi di sektor pertahanan, di sektor kiri, kemudian juga soal emosional pemain dan juga tentunya sekali lagi masalah lini depan ini harus menjadi satu catatan. Emre Tuan mungkin bisa menjadi satu breakthrough, kita belum tahu, usianya masih sangat muda. Kemudian yang kedua adalah kombinasi antara pemain muda